Nisman Opinion. Mitra bisnis, kemarin sekitar 160 sekolah di Jakarta sudah memulai sekolah tatap muka dengan protokol kesehatan ketat. Waktu belajar pun hanya sekitar 3-4 jam saja 3 hari seminggu. Dan hanya pelajaran-pelajaran yang esensial yang dipelajari. Selain itu, semua murid dan guru juga harus sudah divaksin jika mengikuti pelajaran tatap muka ini. Apa komentar Anda mengenai dimulainya pelajaran tatap muka ini? 633-9160. Komentar saya bagus sekali. Situasi di Jakarta sudah ini ya, levelnya hijau dan sebagian besar, dan juga tetap pakai prokes ketat, dan untuk yang sudah divaksin 2 kali saya rasa perlu, karena misalkan pelajaran-pelajaran untuk anak-anak SMA, pelajaran eksakta semacam IPA dengan matematik itu kalau secara online tuh kadang-kadang untuk latihannya kurang maksimal. Itu aja. Mudah-mudahan tetap dijaga prokesnya. Makasih. Karena kebanyakan guru-guru sudah divaksin sekitar Januari Februari, di mana kita ketahui setelah masa 5 bulan dia daya tahan tubuh akan turun. Jadi sebaiknya sebelum dijalankan harus vaksin booster ketiga ya. Jadi lebih aman. Terima kasih. Oke, terkait jadwal masuk ya untuk sekolah ya. Pada intinya sebenarnya saya sih setuju aja, karena saya juga punya 2 orang anak. Harusnya sekolah kalau memang mau masuk itu prokesnya tolong dipertegas, parameternya seperti apa sih, ya kan? Terus cara duduknya seperti apa sih, kan yang diinformasikan bahwa satu kelas itu antara 5 sampai 10 orang. Kapasitas untuk habis karena ada 72-30% ya. Nah, itu bisa dijalankan nggak dengan sekolah? Itu satu. Kedua, nah yang tidak bisa ikut pelajaran namanya bagaimana? Itu juga harus dibahas dan disosialisasikan kepada orang tua murid gitu loh. Yang terakhir dari saya adalah kalau untuk anak yang komorbid kayak anak saya, nah ini harusnya juga tidak harus dipaksakan untuk bisa masuk gitu loh. Intinya sekali lagi zona yang memang zona hijau atau PPKM yang level 1 itu silakan mau masuk dengan prinsip-prinsip yang ada. Ya memang kesehatannya bisa memumpuni, ya silakan sih. Tapi kalau nggak, balik lagi ke sekolah. Jangan sampai nanti udah sampai di sekolah, ya mohon maaf kan anak-anak namanya kan nggak bisa dibilangin, agak susah ya dalam arti kata ya. Kita aja orang gede aja ke anak. Nah itu gimana gitu loh. Anak kita sekolah pulang bawa virus, ya itu yang kita nggak mau gitu loh kan. Jadi betul-betul harus diperhatikan dengan seksama ya. Jangan anak-anak sekolah ini bisa menjadi klaster yang baru lagi untuk menjadikan gelombang yang ketiga atau third wave. Karena betul-betul tanpa integrasi dan pengamatan yang terarah, atau karena memaksakan kehendak dinas pendidikan harus tatap muka, sementara PLBD-nya itu akan diabaikan, nantinya tentunya harus penanganan serius, bukan dengan sembrono atau tidak masif, harus betul-betul masif. Karena kalau sampai penanggulangan ini terjadi dan membawa wabah seperti yang tadi diuraikan juga, itu akan berbahaya juga buat anggota keluarga, karena orang tua kan lebih rentan, terutama virus Delta yang lebih cepat menyebar. Ya kan, ini betul-betul harus diperhatikan. Jadi saya kira Pemda DKI harus betul serius mana zona merah yang perlu diperhatikan, mana yang zona hijau yang boleh dilaksanakan untuk pelajaran tatap muka. Saya kira demikian. Selamat pagi. Sekarang orang tua tidak merasa terbebani deh, anak-anak nggak rewel. Anak-anak senang, bahkan orang tua juga antusias menyambut pembelajaran tatap muka. Ya, walaupun ada risiko pandemi juga, tapi anak-anak dan guru sudah divaksin ya syukurlah. Di rumah mereka hanya ngobrol di komputer bersama teman-temannya. Ya kalau ada negatifnya internet ya. Internet kadang-kadang mau pembelajaran online juga sinyalnya. Terus di sekolah mereka berinteraksi, bersosialisasi dan bermain dengan teman-teman
Ya, kalau menurut saya sih bagus sekali ya. Karena dengan begitu banyak yang anak-anak udah nggak gabut lagi di rumah. Tapi ya prokesnya harus ketat. Ya, terima kasih. Era new normal memang harus segera dimulai dengan kebiasaan baru semuanya selama prokesnya dijaga, tidak berkerumun gitu ya. Untuk kebaikan anak didik kita ya tidak ada salahnya di Jakarta mencoba untuk melakukan inisiasi hal tersebut ya dengan tadi syarat-syarat yang sudah disampaikan gitu ya. 3 hari oke lah ya dan esensial ya. Itu saya pikir bisalah dimulai ya. Kita coba dulu, terlebih tadi harus sudah divaksin. Itu saya pikir secara usaha, secara ikhtiar lah istilah kita, itu sudah terpenuhi semua gitu. Karena memang pembelajaran online ada sesuatu yang hilang sebetulnya ya. Makanya juga kita butuhkan yang offline juga untuk saling berinteraksi ya. Yang lepas kangen mereka-mereka yang sudah lama tidak sekolah kan begitu ya, itu mungkin akan mempengaruhi psikologis mereka sehingga mungkin akan lebih memotivasi semangat mereka untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dengan cara bertatap muka. Rikasnya kita coba ya, saya setuju di situ. Terima kasih. Kalau menurut saya sih ini suatu permulaan yang baik ya, karena bagaimanapun kita juga harus menghadapi situasi COVID ini, mau mau kita harus hadapi juga langsung gitu ya. Nah bisa seterusnya diem di rumah ya kan, karena ya bagaimanapun manusia itu perlu bersosialisasi terutama anak-anak gitu. Cuma memang perlu dicermati untuk prokes nggak cukup hanya gurunya sudah divaksin dan termasuk janitor di sekolahan dan lain-lain ya, itu harus diteliti lebih lanjut. Jadi keluarganya bagaimana, terus ya transportasinya bagaimana. Kalau yang transportasi yang resiko itu misalnya lewat angkutan umum, itu harus bagaimana prosedurnya lebih teliti lagi. Tatap muka ini sangat diperlukan ya, karena saya juga punya anak di SMP, kelihatannya mulai jenuh, dan ada juga guru yang mengajar itu jadi melalui YouTube gitu loh. Saya juga jadi heran, bukannya dia yang mengajar tapi malah disetelkan video YouTube untuk mengajar matematiknya. Nah ini jadi perilaku guru juga jadi aneh gitu kalau terlalu lama di rumah begini belajar. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.